De Vries akan membalap penuh waktu di F1 tahun ini bersama AlphaTauri, menggantikan Pierre Gasly yang pindah ke Alpine. Pada usia 27 tahun, ia akan menjadi salah satu debutan tertua yang membalap semusim penuh dalam sejarah. De Vries berhasil meraih posisi tersebut setelah tampil mengesankan saat pemanggilannya untuk debut di Monza tahun lalu. Pria Belanda itu finish di urutan ke-9 untuk Williams saat Alex Albon absen karena sakit. Di balik kisah indah tersebut, De Vries kini digugat melalui pengadilan Belanda oleh Jeroen Schothorst yang mengklaim bahwa pembalap AlphaTauri tersebut menyembunyikan informasi dan melanggar perjanjian terkait pinjaman pada 2018. Menurut surat kabar Belanda, FD, De Vries mengambil pinjaman sebesar 250.000 euro dari perusahaan investasi Stockhorst Investtrend demi mendapatkan kursi F2 dengan prema pada 2018. Pinjaman itu diduga dibebani bunga 3% per tahun, serta pemotongan pendapatan masa depan dari kegiatan F1. Perjanjian tersebut juga menyatakan bahwa utang akan dihapuskan jika De Vries tidak lagi menjadi pembalap F1 pada 2022. De Vries membayar bunga sebesar 190.000 euro kepada Schothorst. Karena tidak memiliki kesepakatan dengan F1 untuk tahun 2022, ia beranggapan bahwa pinjaman tersebut akan dihapuskan sesuai perjanjian. Namun, Schothorst mengklaim di pengadilan minggu ini bahwa De Vries telah gagal memberikan informasi yang diperlukan tentang pendapatan dan kontraknya selama masa pinjaman, dan sekarang meminta rincian tersebut, termasuk yang berkaitan dengan kesepakatan AlphaTauri F1. Schothorst juga memperdebatkan definisi dari peran penguji dan cadangannya di F1 tahun lalu, yang membuatnya secara resmi bekerja untuk Mercedes sambil turun tangan untuk tim-tim pelanggannya saat dibutuhkan. Pertama-tama, izinkan saya untuk mengatakan bahwa saya pikir ini adalah hal yang luar biasa bagi Nick, karena dia telah menjadi sukses sebagai pembalap Formula 1, dan akan ada 2 pembalap Belanda di awal Grand Prix Belanda pada Agustus, kata Schothorst dalam sebuah pernyataan yang dirilis ke media Belanda. Kami berinvestasi dalam karir De Vries di saat yang genting dan ketika tidak ada orang lain yang ingin melakukannya lagi. Kami sekarang memiliki pendapat yang berbeda tentang interpretasi perjanjian yang kami sepakati satu sama lain pada saat itu. Hal-hal seperti itu bisa terjadi dan sebagai akibatnya, sayangnya tidak bisa menghindar dari membawa masalah ini ke pengadilan. Kami sebenarnya lebih suka jika hal ini berbeda, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa sebagai penggemar motorsport, saya berharap Nick meraih kesuksesan dalam kelanjutan karirnya. De Vries membantah semua tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa ia telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan Schothorst tentang kontraknya. Menurut The Telegraph, pengacara De Vries, Jeroen Bedux, mengklaim bahwa pembalap F1 tersebut telah mengajukan permohonan untuk melunasi pinjaman sebesar 250.000 euro di luar bunga 190.000 euro yang telah dibayarkannya. Hanya saja permohonan tersebut ditolak oleh Schothorst. Semuanya menunjukkan bahwa Investtrend tidak dapat menerima kenyataan bahwa De Vries menjadi pembalap Formula 1 pada tahun 2023 dan bukan pada tahun terakhir perjanjian, Bedux menjelaskan di pengadilan. Bedux juga mengklaim bahwa faktor lain yang terlibat adalah bahwa De Vries dengan sopan menolak tawaran Schothorst untuk menjadi manajer F1-nya. Keputusan dari pengadilan Amsterdam diharapkan akan keluar pada awal Februari.